Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diantara Nazwa Putri Noktedi dengan NPM 2400100021. Nah, di sini saya akan melakukan pembuatan video EDAMS dengan judul pengukuran antropometri pada bayi dan anak. Langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Dengan Ibu siapa sebelumnya? Baik, Ibu Lala. Baik, Ibu, sebelumnya perkenalkan ya, Bu ya. Saya Dr. Dayang, sedang bertugas di klinik Pas 9 pada pagi hari ini. Ibu boleh tahu anaknya dengan namanya siapa? Angga. Baik ya. Ibu punten saya catat sebentar ya, Bu ya, identitas anak Ibu. Angga. Tempat tanggal lahir anak Ibu 1 Juni 2023. 1 Juni 2022. Berarti 3 tahun ya, Bu ya, usianya. Jenis kelaminnya, Bu? Laki-laki. Untuk lahirnya itu cukup bulan atau tidak, Bu? Cukup bulan. Baik, Ibu, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan antropometri ya, Bu ya, pada bayi dan anak pada anak Ibu. Nah, jadi nanti akan melakukan pengecekan berat badan, tinggi badan. Sebelumnya apakah Ibu bersedia? Baik, Ibu, jadi sebelum itu saya akan melakukan menghitung usia anak Ibu ya, Bu ya, yang dimana itu menggunakan rumus tanggal pemeriksa yang dimana itu akan dikurangi dengan tanggal lahir anak Ibu. Nah, punten ya, Bu ya, sebelumnya saya akan menghitung terlebih dahulu. Jadi untuk tanggal pemeriksa ini tanggal 23 bulan September tahun 2025, yang dimana itu akan dikurangi dengan tanggal lahir anak Ibu. Jadi 1 Juni 2022, Ibu ya, benar. Baiklah, setelah itu kita akan kurangi, yang dimana itu akan mendapatkan hasil usia anak Ibu adalah 3 tahun, 3 bulan, dan juga 22 hari. Baik, Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan berat badan dan tinggi badan. Apakah Ibu bersedia? Baik, Ibu. Baiknya, selanjutnya kita akan mengukur dengan alat timbangan bayi. Nah, yang dimana kita akan pastikan terlebih dahulu orang tua pendamping anak itu, kita akan pastikan bahwa anaknya itu tidak memakai diapers atau pampers, hanya memakai pakaian dalam saja. Nah, setelah itu kita akan siapkan alat timbangannya, yang dimana kita lihat jarum dari alat timbangan itu di angka 0, dan juga kita akan kalibrasi menggunakan alat yang terstandar. Nah, setelah itu kita pastikan bahwa alat timbangannya itu berada di tempat yang keras dan juga rata. Nah, selanjutnya kita akan menimbang bayi itu sendiri. Punten ya, Bu ya. Setelah itu kita akan menempatkan bayi di tengah posisi timbangan dengan keadaan berbaring atau duduk. Nah, setelah nyaman, kita akan mencatat ukuran berat badan dari bayi tersebut. Kita catat, yang dimana beratnya itu adalah 12 kilo. Nah, setelah bayi berbaring, kita akan melakukan pembacaan hingga skala 0,1, yang dimana pembacaan pertama pada beratnya itu ada 12 kilo kita catat. Nah, yang dimana kita akan mengulangi pengukuran yang kedua. Kita pastikan jarumnya sudah di 0, lalu kita taruh lagi bayinya di posisi semula. Baik. Yang dimana untuk beratnya masih sama 12 kilo. Nah, kita akan mengulangi pengukuran yang ketiga apabila berat yang pertama dan kedua itu lebih dari 100 gram. Nah, alternatif, jika bayi itu susah ditimbang, maka kita bisa menggunakan cara lain, yaitu kita akan menimbang berat badan ibu tersendiri, ibu dari bayi tersebut, lalu kita akan menimbang ibu dan bayi. Lalu untuk hasilnya itu lalu bisa dikurangkan. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran panjang bayi, yang dimana kita akan menggunakan alat timbangan bayi, yang dimana sebelumnya saya akan meminta bantuan oleh rekan saya, yaitu 2 pemeriksa, yang dimana tujuan itu agar pengukurannya itu lebih akurat. Nah, yang pertama kita akan pastikan bahwa bayi itu tidak menggunakan pakaian, hanya menggunakan pakaian dalam dan juga pupuk yang baru, dan juga seperti topi, hiasan itu seharusnya dilepas terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan tempatkan bayi menghadap ke atas dengan kepala bayi itu sudah menempel pada papan pengukuran bagian kepala. Nah, sedangkan di tengah alat ukur bahu bokong menempel pada papan ukur. Nah, jadi saya akan meminta bantuan pada pemeriksa satu lagi.
Jadi pemeriksaan satelit itu untuk memegang kepala pada posisi Frankfurt horizontal plane, yang dimana puncak kepala itu harus menempel pada papan timbangan alat ukurnya. Nah, setelah itu pemeriksa kedua, saya sendiri akan meletakkan satu tangan di atas lutut agar lurus. Lalu kita pastikan telapak kaki bayi ini lurus dengan jari-jari ke atas. Lalu kita tarik papan menyentuh telapak kaki dan tumit bayi. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengukuran, pembacaan hingga ketelitian 0,1 cm. Lalu kita akan catat hasil pengukuran, yang dimana panjangnya itu 12 cm. Lalu kita akan cek pengukuran kedua. Baik, 12 cm. Nah, dimana kita akan melakukan pengukuran ketiga jika selisih antara dua pengukuran yang pertama dan kedua itu lebih dari 0, cm. Lalu kita bisa mengambil rata-rata dari kedua pengukuran terdekat. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran tinggi duduk pada anak, yang dimana kita akan pastikan terlebih dahulu anak itu duduk dengan kondisi nyaman. Sudah nyaman deh sebelumnya. Nah, setelah itu kita akan menghitung tinggi anak di bangku. Setelah itu kita akan pastikan kepala, punggung, dan juga bokong itu menyentuh di dinding. Setelah itu kita akan menyuruh anak tarik nafas sebentar. Ada boleh tarik nafas? Tahan ya, bentar ya Dea. Lalu kita akan menarik alat ukurnya. Pastikan berada di Frankfurt plane. Setelah itu kita akan posisikan mata kita sejajar dengan alat ukur. Baiklah, kita akan mengulangi pengukuran kedua. Baiklah, setelah itu kita akan mencatat hasilnya, yang dimana kita akan melakukan pembacaan hingga ketelitian 0,1 cm. Kita akan catat pengukuran. Lalu kita akan melakukan pengukuran ketiga apabila selisih antara pengukuran pertama dan kedua itu lebih dari 0,5 cm. Lalu kita bisa mengambil dari kedua pengukuran tersebut. Nah, setelah itu kita akan menghitung segmen tinggi duduk atas dan juga bawah. Kita akan hitung sebentar. Yang dimana untuk bagian uppernya itu ukuran itu tingginya itu 122 dikurang ukuran bangkunya itu 60 cm. Jadi mendapatkan hasil 62, sedangkan bagian uppernya itu 120, tingginya dikurang dengan 62 ini. Yang dimana itu mendapatkan hasilnya 58. Setelah itu kita akan melakukan perbandingan rasio, yang dimana 62 dibagi 58 itu adalah 0,7. Selanjutnya kita akan melakukan plotting. Nah, Ibu, jadi di sini saya akan interpretasikan hasilnya Ibu ya, yang berdasarkan kita lakukan tadi dari pengukuran berat badan, tinggi badan, dan juga ukuran tinggi duduk anak Ibu. Yang dimana saya telah menyesuaikan grafik dari jenis grafik, usia, dan juga jenis kelamin anak Ibu. Yang dimana usianya itu tadi 3 tahun 3 bulan 22 hari, jenis kelamin laki-laki dengan anak Ibu Angga ya Bu ya. Baik, nah yang dimana pada grafik pertama untuk berat badan per usianya ini pada rentan garis hijau, yang dimana skalanya itu 0, itu normal ya Bu ya. Baik, yang kedua ada tinggi badan dan juga tinggi badan per umur atau per usia, yang dimana pada rentan garis hijau, yang dimana skala 0 ya artinya juga normal. Yang ketiga berat badan per panjang badan, yang dimana hasilnya juga sama ya Bu ya, pada rentan garis hijau skala 0 yang dimana normal. Yang dimana saya dapat simpulkan bahwa pertumbuhan dan juga perkembangan anak Ibu itu alhamdulillah cukup membaik ya Bu ya. Saya sarankan untuk kedepannya Ibu bisa memeriksa rutin terkait perkembangan dan pertumbuhan anak Ibu itu sudah sampai sejauh mana dalam masa tumbuhnya. Baik Ibu, ada yang ingin Ibu sampaikan? Baik Ibu, saya kira Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ibu. Sekian dari saya tentang video Adams, pengukuran antropometri pada bayi dan anak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.